Kasus korupsi mega timah yang merugikan negara senilai 271 triliun menggemparkan Indonesia ketika Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Mois sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Siapakah Harvey Mois? Harvey Mois merupakan seorang pengusaha yang lahir pada 30 November 1985, berdarah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Selain merupakan anak dari pasangan Hayong Mois dan Irma Silviani, ia juga dikenal sebagai suami dari artis Sandra Dewi. Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada 8 November 2016. Pernikahan keduanya sempat menyita perhatian publik karena digelar secara mewah di Cinderella's Castle Disneyland Tokyo, Jepang. Sebagai seorang pengusaha, Harvey Mois merupakan presiden komisaris perusahaan batu bara PT Multi Harapan Utama. Selain itu, ia juga memiliki beberapa saham di sejumlah perusahaan lain seperti PT Refine Bangkatin, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Kehidupan pribadi Harvey Mois memang dikenal sebagai orang yang royal dan bergelimang harta kekayaan. Bahkan pada tahun 2021, Harvey pernah menjadi duta produk Ferrari Roma bersama dengan putranya. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Harvey selaku perwakilan PT Refine Bangkatin diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu, Mohtariza Pahlevi Tabrani. Riza sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dulu oleh Kejaksaan Agung. Harvey meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah dengan menyepakati kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah tersebut, di mana Harvey Mois mengkondisikan agar smelter dari beberapa perusahaan yang terhubung dengannya dapat mengikuti kegiatan tersebut. Setelah itu, Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya. Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT QSI yang difasilitasi oleh tersangka lainnya yaitu Helena Lim. Atas perbuatannya ini, Kejaksaan Agung menjerat Harvey dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah, serta kewajiban membayar uang pengganti setara dengan jumlah harta yang diduga diperoleh dari tindak korupsi. Bagaimanakah pendapat kalian tentang mega korupsi timah terbesar yang terjadi saat ini? Tulis di kolom komentar.